Kita lanjutkan pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngedawuh utawa ngendika sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikani yaiku Allahu afrahu bi taubatit taib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu utawi Gusti Allah, Allahu utawi Gusti Allah iku afrahu luwe bungah, iku afrahu luwe bungah bi taubatit taibi kelawan taubate wong kang tobat, bi taubatit taibi kelawan utawa sebab taubate wong kang tobat. Lebih seneng minadzamani tinimbang saking wong kang banget ngelaib. Bismillahirrahmanirrahim. Minadzamani tinimbang saking wong kang banget ngelaib. Alwaridi kang nemokake banyu, alwaridi kang nemokake banyu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubatit taib. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih gembira, lebih senang, lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba yang bertobat. Jadi kalau ada hamba Allah yang bertaubat kepada Allah, itu Allah lebih senang. Lebih senang dari apa? Minadzam'anil waridi. Lebih senang daripada senangnya orang yang sangat kehausan. Sangat kehausan dan orang tersebut menemukan air untuk diminum. Jadi Allah lebih bahagia daripada seseorang yang sangat dahaga lalu dia mendapatkan air. Orang dahaga menemukan air itu sangat bahagia, sangat senang. Apalagi di gurun Sahara. Jadi orang di gurun Sahara sangat haus, lalu orang tersebut menemukan air, senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Lah Allah lebih suka, lebih bahagia daripada orang tersebut apabila ada seorang hambanya yang kembali kepada Allah atau bertaubat kepada Allah. Nah ini, jadi Allah punya sifat senang. Jadi makanya Allah sangat senang, sangat bahagia. Kebahagiaan Allah melebihi kebahagiaan orang yang sangat haus dan orang tersebut menemukan air. Allah sangat senang, lebih suka, lebih bahagia daripada orang tersebut. Wa minal aqimi, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal aqimi, lan lebih senang daripada bismillahirrahmanirrahim. Wa minal aqimi, lan lebih senang tinimbang saking wong kang mandul. Alwalidi kang iso nglahirake utawa duwe anak. Alwalidi kang iso nglahirake alias duwe anak. Lah Allah lebih suka juga, lebih senang juga daripada orang yang mandul terus dia bisa melahirkan anak. Jadi namanya orang sudah divonis mandul, sudah bertahun-tahun tidak bisa punya anak. Jadi oleh tim medis sama medis kesehatan, tim medis, tim dokter sudah dinyatakan mandul, tidak punya anak. Entah itu mandul bawaan atau mandul karena penyakit. Sudah divonis tidak punya anak. Lah ujuk-ujuk bisa hamil. Itu senangnya tidak terbayang, bahagianya tidak terbayang.
Lah Allah lebih suka daripada wanita yang mandul tadi yang bisa punya anak. Itu Allah lebih suka dari itu, lebih senang, lebih bahagia dari orang tersebut apabila ada seorang hambanya yang bertobat kepada Allah. Nah itu. Wa minadh-dhalli, kita teruskan bismillahirrahmanirrahim. Wa minadh-dhalli, lan lebih seneng tinimbang saking wong kang kelangan barang. Wa minadh-dhalli, lan lebih seneng saking wong kang kelangan barang. Al-wajidi, kang nemokake barange. Al-wajidi, kang nemokake barange. Lah yang selanjutnya, Allah lebih suka kalau ada hambanya yang kembali kepada Allah atau bertobat kepada Allah daripada senangnya orang yang kehilangan barang lalu menemukan barangnya. Jadi misalkan kita kehilangan barang yang sangat berharga, lah barang itu ketemu, itu bahagianya luar biasa, senangnya luar biasa, bahkan sampai syukuran, saking senangnya, saking bahagianya. Lah Allah itu lebih suka dari orang yang menemukan barangnya yang hilang tadi. Allah lebih suka dari itu apabila ada seorang hamba yang bertobat kembali kepada Allah. Nah ini, jadi orang bertobat kepada Allah itu kelihatan biasa, akan tetapi dampaknya itu luar biasa. Allah sangat suka, sangat senang, sangat bahagia kalau seandainya ada hambanya yang tadinya jauh dengan Allah lalu mendekat kepada Allah, yang tadinya tidak memperdulikan Allah lalu dia mendekat kepada Allah. Allah sangat suka. Maka lebih suka diibaratkan tadi atau dibandingkan tadi minal dham'anil warid, lebih suka Allah daripada orang yang sangat dahaga lalu dia menemukan air, dan lebih bahagia Allah daripada orang yang divonis mandul lalu bisa melahirkan. Dan Allah lebih suka apabila ada seorang hambanya yang taubat daripada orang yang kehilangan barang dan menemukan barangnya. Nah ini, jadi kelihatan sederhana padahal itu luar biasa. Nah itu, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faman Bismillahirrahmanirrahim. Faman mongko utawi sing sapane wong, faman mongko utawi sing sapane wong iku taba lamun tobat sapa man, iku taba lamun tobat sapa man ilallahi maring Gusti Allah, ilallahi maring Gusti Allah, taubatan kelawan taubat, taubatan kelawan taubat temenanan nasuhan kang bagus. Bismillahirrahmanirrahim, nasuhan kang bagus. Angsa, bismillahirrahmanirrahim, angsa mongko bakal ngelalekake, angsa mongko bakal ngelalekake sapa Allahu Gusti Allah, angsa mongko bakal ngelalekake sapa Allahu Gusti Allah, hafizaihi ing malaikat loro pencatat amali iman, hafizaihi ing malaikat loro pencatat amali iman, wa jawarihahu lan ing pira-pira anggota badan iman, wa jawarihahu lan ing pira-pira anggota badan iman, wa baqa'al ardi lan ing pira-pira nggon tetepe bumi, wa baqa'al ardi lan ing pira-pira nggon tetepe bumi, kullahaya sekabehane baqa'al ardi khotoyahu ngono mau nglalekake ing pira-pira kesalahane iman, khotoyahu ing pira-pira kesalahane iman, wa dzunubahu lan ing pira-pira dosane iman, wa dzunubahu lan ing pira-pira dosane iman. Tadi dijelaskan bahwa Allah lebih bahagia, Allah lebih suka apabila ada seorang hambanya yang kembali kepada Allah, lebih suka daripada orang yang sangat dahaga lalu menemukan air.
dan juga lebih suka, lebih bahagia daripada orang yang divonis mandul lalu dia bisa melahirkan. Dan juga Allah lebih suka daripada orang yang kehilangan barangnya lalu dia menemukan barang tersebut. Nah, ini terusannya, faman taba ilallahi taubatan nasuha, barang siapa yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang memenuhi persyaratan. Jadi bahasa orang bukan taubat sambal. Jadi memang taubatan nasuha itu secara bahasa bukan taubat sambal. Memang betul-betul taubat, menyudahi seluruh kemaksiatan, mulai kembali kepada Allah. Maka ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya adalah menyesal dan tidak mengulangi lagi. Jadi syarat taubatan nasuha, syarat taubatan nasuha yaitu salah satunya harus menyesal dan beriktikad tidak mengulanginya kembali. Itu salah satu syaratnya. Ada beberapa syarat, paling tidak ada 4 syarat. Salah satunya itu menyesal dan tidak mengulangi lagi. Lalu di samping itu mulai merasakan yang namanya kepahitan ibadah. Jadi harus mulai membiasakan merasakan kepahitan ibadah sebagai ganti dulu kelezatan maksiat. Jadi kalau ibadah itu disebutnya pahit, itu kalau maksiat disebutnya manis. Dulu kan sudah merasakan yang manis-manis, lah sekarang giliran merasakan yang pahit-pahit. Nah itu bahasanya sebagai penebus. Dan juga mulai memperbaiki apa yang telah ditinggal dulu. Misalkan sholat berapa tahun meninggalkan sholat, lah itu mulai dikodok. Jadi mulai dikodok. Sholat yang ketinggalan mulai dikodok. Jadi yang pada intinya taubatan nasuha syaratnya adalah menyesal dan tidak mengulangi kembali, betul-betul pasrah kepada Allah. Nah itu. Maka barang siapa yang bertobat kepada Allah taubatan nasuha dengan taubat yang baik, dengan syarat-syarat taubatan nasuha, angsallahu hafidhihi, maka yang pertama Allah akan melupakan 2 malaikat pencatat amalnya orang tersebut. Jadi setiap orang itu kan ada malaikat pencatat amal. Jadi yang baik dicatat, yang jelek dicatat. Jadi apapun yang dilakukan manusia, baik ia dicatat, buruk dicatat. Ini sebagai tanda bahwa Allah itu sangat adil. Nah itu. Maka saking adilnya Allah, apapun dicatat oleh Allah. Baik ia dicatat, jelek juga dicatat. Sama-sama dicatat. Ini saking maha adilnya Allah. Maka besok di akhirat catatan ini ditimbang oleh Allah. Jadi Allah nggak semena-mena. Sudah pegang data, misalkan kan sudah pegang data, datamu sudah ada di saya, udah langsung neraka. Enggak gitu, enggak. Ditimbang dulu amalnya. Dihisab oleh Allah, ditimbang. Nanti itu tidak cukup. Jadi tidak cukup hanya sekedar catatan terus ditimbang. Allah menghadirkan saksi. Jadi makanya anggota tubuh manusia menjadi saksi, tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, mulutnya dikunci, bahkan kulit menurut Al-Quran itu juga menjadi saksi. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah sangat maha adil. Maka saking adilnya Allah, segala sesuatu dicatat. Baik dicatat sama Allah, jelek juga dicatat. Maka besok di akhirat pada saat Allah memberikan buku catatan amal, dipanggil khusus oleh Allah.
diberikan buku yang pertama yaitu amal-amal baik, suruh baca. Wahai hambaku, apa yang kamu lihat di sana? Dibaca semuanya oleh hamba tadi, amal kebaikan Gusti. Lalu Allah bertanya lagi, apakah ada kamu amal baik yang tidak dicatat di sana, dikorupsi malaikat bahasanya? Apakah ada kamu amal baik tapi tidak ada catatan di sana? Apakah kamu menemukan itu? Tidak Gusti. Begitu juga amal kejelekan dicatat semuanya, itu diberikan nanti oleh Allah, suruh baca sendiri. Maka setelah dibaca, hamba nangis di hadapan Allah. Lalu ditanya oleh Allah, apa yang kamu lihat? Hamba tadi menjawab, amal kejelekan saya Gusti. Lalu Allah bertanya lagi, apakah ada kamu tidak amal jelek terus ditambah-tambahi sama malaikat di sana? Apakah ada? Boten enten Gusti, enggak ada Gusti. Semuanya betul, semua sesuai dengan perilaku saya. Dan juga ada buku catatan yang ketiga, yang ini di luar buku catatan amal baik amal jelek. Ini dalam hadis disebutkan juga. Jadi buku yang ketiga ini diberikan kepada Allah, kepada hamba tadi. Begitu diberikan, apa yang kamu lihat wahai hambaku? Amal kebaikan semua Gusti, jawab hamba tadi. Terus hamba tadi nambahi, punten Gusti, atau nyuwun sewu Gusti, ini amal-amal baik luar biasa, pahalanya gede-gede. Ini buku milik siapa? Ini setelah dikasih buku yang ketiga, ini milik siapa Gusti? Karena saya tidak pernah merasa amal seperti ini. Nah itu, maka Allah menjawab, itu adalah kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepadamu, kamu tidak tahu. Lah pahalamu saya catat di situ. Fitnahan orang terhadapmu kamu tidak tahu. Yaitu saya catat di situ, kata Allah. Ini menunjukkan maha adilnya Allah, bukan sekedar bukunya itu disuruh melihat, suruh meriksa, bahkan ditimbang, dan bahkan Allah mendatangkan saksi. Salah satu saksinya adalah anggota tubuh, ya termasuk malaikat pencatat amal jadi saksi. Maka di sini barang siapa yang bertobat kepada Allah dengan taubat benar-benar taubatan nasuha, maka Allah akan ansallahu hafizahu, maka Allah akan melupakan dua malaikat pencatat amal itu. Jadi dikasih amnesia itu. Jadi malaikat dua yang selalu bersama orang yang bertobat tadi itu diamnesiakan oleh Allah. Jadi dikasih hilang ingatan malaikat itu, supaya apa? Besok tidak bisa jadi saksi. Itu saking sayangnya Allah kepada orang yang bertobat. Bukan hanya itu, wajawarihahu, Allah juga melupakan atau memberi lupa kepada anggota tubuhnya orang tersebut, orang yang bertobat tersebut, dikasih lupa semuanya. Jadi dikasih amnesia, sebutannya itu, amnesia, dikasih lupa, tidak ingat semuanya. Tujuannya apa? Supaya tidak bisa bersaksi bagi orang yang bertobat kepada Allah tadi. Bukan hanya itu, wa baqa'al ardi kullaha, bahkan bumi besok yang menjadi saksi, karena salah satu saksinya adalah anggota tubuh bumi. Bumi yang diinjak menjadi saksi, lah bumi yang diinjak oleh orang yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, bumi itu juga dikasih amnesia, besok tidak bisa jadi saksi, lupa aja pokoknya. Itu saking senengnya Allah, saking bahagianya Allah apabila ada seorang hambanya yang bertaubat. Jadi makanya disebutkan tadi itu, bahwa kalau ada orang bertobat, hamba Allah yang bertobat, Allah lebih senang, Allah lebih bahagia daripada minal dham'anil warid, daripada orang yang sangat haus menemukan air.
Wa minal aqimil walidi, dan lebih senang, lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang sudah divonis mandul akan tetapi bisa punya anak. Wa minal dhalil wajid, dan lebih senang, lebih bahagia daripada orang yang kehilangan barang dan bisa menemukan barangnya. Nah, inilah kelebihan bagi orang yang mau kembali kepada Allah, yang mau bertobat kepada Allah. Maka bagi siapapun jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Segede apapun dosa yang kita lakukan, tidak ada bandingannya sama sekali dengan rahmatnya Allah. Maka bahasa Al-Quran, fala tayasu mir rauhillah, jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Merahmati. Jangan pernah putus asa. Dosa sebesar apapun, maghfirah Allah, pengampunan Allah lebih besar dari itu. Segede apapun dosa manusia, sebesar apapun, bahkan sampai menyundul langit, rahmat Allah lebih besar dari itu. Maka jangan sampai kita tidak kembali kepada Allah. Dan bahkan dalam penjelasan-penjelasan yang lain, yang namanya Allah supaya hambanya itu dekat lagi kepada Allah, Allah memberikan ujian. Jadi misalkan ada seorang hambanya karena sudah melalaikan Allah, diuji oleh Allah, diuji misalkan sakit, tetap kok tidak mau dekat dengan Allah. Diuji lagi keluarganya, kok masih tetap tidak mau mendekat kepada Allah. Diuji lagi oleh Allah, dihabiskan seluruh hartanya. Maka baru dia mau mendekat kepada Allah, baru dia membaca istighfar, baru dia mau ke masjid. Ujian-ujian itu supaya hambanya itu kembali kepada Allah, mau mendekat kepada Allah. Jadi Allah itu tidak mau kalau hambanya jauh dari Allah, nggak mau. Maka saking gembiranya Allah sebagai bonus kepada orang yang mau bertobat kepada Allah tadi, sampai kedua malaikat yang mencatat amalnya yang besok akan menjadi saksi dikasih amnesia oleh Allah, dilupakan, dikasih amnesia. Ya, betul. Ya, amnesia, ya betul. Dikasih amnesia, bahkan yang namanya anggota tubuhnya yang besok menjadi saksi di akhirat juga dikasih amnesia oleh Allah. Bahkan bumi yang dipijak yang besok akan menjadi saksi juga diamnesiakan oleh Allah. Itu supaya besok, supaya tidak menjadi saksi bagi orang yang betul-betul kembali kepada Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abbas Al-Hamdani dan juga oleh ahli-ahli hadis yang lain dengan lafaz yang berbeda. Jadi dengan lafaz yang berbeda, dalam hadis Sahih Bukhari juga ada, dalam hadis-hadis riwayat yang lain juga ada, dengan lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Nah itu, ini adalah pengajian pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu kembali kepada Allah. Kita usahakan setiap hari berzikir kepada Allah dengan memperbanyak istighfar dan bacaan la ilaha illallah. Karena dua kalimah itu ini sangat dibenci oleh setan. Jadi kita istiqomahkan baca istighfar dan juga baca la ilaha illallah. Karena kata Kanjeng Nabi, dua kalimah ini kalimah yang sangat dibenci oleh setan. Maka kita baca istighfar dan la ilaha illallah. Ini kita istiqomah membaca zikir itu. Mudah-mudahan pengajian ini menambah tambahan ilmu dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi ilmu yang akan kita bawa nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir
wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.